Bab 7 Bioteknologi. Apa sih bioteknologi itu? Mari kita bahas bersama-sama. Bioteknologi adalah penerapan prinsip-prinsip biologi, biokimia, ilmu rekayasa, serta ilmu lainnya dalam pengolahan bahan yang memanfaatkan organisme atau makhluk hidup untuk menghasilkan suatu produk maupun jasa yang bermanfaat bagi manusia. Pada umumnya, makhluk hidup yang dimanfaatkan dalam proses bioteknologi berupa mikrob. Nah, bioteknologi dibagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Di video ini kami akan membuat produk bioteknologi konvensional dalam bidang pangan, yaitu tapai dengan bahan utama berupa nasi. Sebelum kita lanjut ke video pembuatan tapai, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu bioteknologi konvensional. Teknologi yang diterapkan dalam bioteknologi konvensional masih sederhana. Peranan bioteknologi konvensional untuk menghasilkan produk hanya mengandalkan peranan mikroorganisme secara alami tanpa dilakukan proses rekayasa genetika oleh manusia. Pada proses ini, campur tangan manusia hanya sebatas menyediakan dan mengkondisikan substrat agar mikroorganisme dapat berkembang biak secara optimal. Let's make tapai. Langkah pertama adalah cuci berasnya hingga bersih, kemudian tumpahkan air cucian beras, ulangi maksimal hingga 3 kali. Hal ini kita lakukan untuk menghindarkan bakteri yang merugikan ikut serta dalam proses pembuatan bioteknologi konvensional. Langkah yang kedua, takar air pada beras, sesuaikan saja takarannya dengan berapa banyak beras yang kita pakai. Langkah selanjutnya adalah masukkan beras yang telah kita cuci ke dalam rice cooker. Sembari menunggu nasi matang, kita akan melakukan langkah keempat, yaitu membelah daun pisang menjadi potongan-potongan kecil, atau dalam bahasa Sambas adalah memais. Pais daun pisang menjadi beberapa bagian. Apabila nasi sudah matang, teman-teman dapat menguraikan nasi ke dalam wadah besar atau wadah lebar, kemudian kipas uraian nasi tersebut agar menjadi dingin. Saya sarankan apabila teman-teman tidak ingin memakainya buru-buru, teman-teman dapat mendiamkan saja uraian nasi tersebut. Nah, langkah selanjutnya teman-teman dapat menaburkan ragi yang telah ditumbuk halus menjadi bubuk. Ragi ini nantinya akan membantu proses fermentasi dari nasi menjadi tapai. Nah, di dalam ragi ini terdapat mikroorganisme yang dapat mengubah karbohidrat atau pati menjadi gula sederhana atau glukosa yang selanjutnya diubah lagi menjadi alkohol. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kemudian ragi dan nasi diaduk kembali hingga tercampur rata. Selanjutnya, ragi dan nasi yang telah tercampur rata kemudian kita bungkus menggunakan daun pisang yang telah kita potong di langkah keempat kalau tidak salah teman-teman. Nah, untuk cara melipatnya sendiri teman-teman dapat mengikuti langkah-langkah di video. Untuk menutup bagian pisang kami menggunakan tusuk kelapa, yaitu dari daun kelapa. Kalau teman-teman punya staples, teman-teman dapat menggunakannya. Sebenarnya apabila teman-teman tidak punya daun pisang di rumah, teman-teman dapat meletakkan tapai nasi ini di tempat tertutup saja seperti toples contohnya. Nah, tapai ini akan tetap jadi ya teman-teman. Nah, tapai yang telah dibungkus kemudian didiamkan selama kurang lebih 24 jam. Sebenarnya ragi pada pembuatan tapai terdiri atas berbagai jenis mikrob. Namun mikrob yang paling dominan yaitu jamur Saccharomyces cerevisiae. Nah, tapai yang telah kita fermentasi selama 24 jam siap untuk disajikan.